Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Suraya, dosen Prodi K3, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan, Jakarta. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Kimia dan Toksikologi Dasar untuk Industri yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang bahan-bahan kimia yang sering digunakan di industri, kemudian apa saja dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut, serta bagaimana tindakan pencegahannya. CPMK untuk mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa saja bahan kimia penting yang ada di industri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan klasifikasi bahan-bahan kimia yang banyak digunakan di industri. Mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menjelaskan bagaimana bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah itu, mahasiswa mampu mengidentifikasi bahan kimia di lingkungan dan di tubuh manusia. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pajanan bahan kimia pada pekerja. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, dari ceramah dan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan metode jigsaw, di mana setiap mahasiswa diharapkan untuk menjadi ahli di salah satu bahan kimia, dan kemudian dia mampu untuk menjelaskan bahan tersebut kepada rekan sekelasnya. Selanjutnya, mahasiswa juga belajar tentang studi kasus, bagaimana dampak bahan kimia terhadap kesehatan manusia, dan di akhir mahasiswa langsung melakukan praktek tindakan pencegahan terhadap pajanan bahan kimia pada industri kecil di lingkungan kampus. Setelah itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan laporan tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam edukasi tindakan pencegahan pajanan bahan kimia. Setelah ini, kami akan menyajikan video contoh bagaimana interaksi di kelas di mata kuliah Kimia dan Toksikologi Dasar yang merupakan kelas terakhir, di mana kami memberikan penjelasan dan pengarahan agar mahasiswa mampu dengan baik melakukan tindakan pencegahan terhadap pajanan bahan kimia. Silahkan untuk menikmati video kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah kuliah terakhir untuk mata kuliah Kimia dan Toksikologi Dasar, ya. Sesuai dengan tujuan awal kuliah kita, bahwa di akhir adik-adik harus mampu nanti mempraktekkan bagaimana memberikan edukasi, bagaimana memberikan ilmu yang adik-adik sudah dapatkan selama kuliah kemarin dipraktekkan ke masyarakat, ya. Jadi karena ini kita adalah D4 vokasi, ya, jadi di setiap tujuan akhir perkuliahan itu ada, nanti di tingkat tertentu ada keterampilan spesifik yang adik-adik harus miliki, ya. Nah, dalam hal ini secara spesifik keterampilan yang harus dimiliki adalah memberikan edukasi promosi kesehatan terkait pencegahan pajanan bahan kimia, ya. Nah, untuk itu mata kuliah hari ini adalah kita bagaimana melakukan promosi kesehatan, ya. Promosi kesehatan pencegahan pajanan bahan kimia. Nah, ini tadi di akhir mata kuliah hari ini adik-adik harus mampu membuat satu aktivitas promosi kesehatan dengan menggunakan media tertentu. Nanti ya bisa kita lihat. Nah, selanjutnya apa saja nanti, kenapa kita perlu melakukan kegiatan ini, dan apa saja nanti materi yang harus disampaikan dalam kegiatan edukasi ini. Nah, kira-kira di
dari semua yang di kelas ini. Kira-kira siapa yang sudah siap untuk melakukan promosi kesehatan untuk mencegah pelajaran bahan kimia? Berapa orang yang sudah percaya diri siap? 1, Abram. 2. Belum siapnya kenapa? Kenapa belum siap? Belum pede aja. Kamu kenapa? Belum pede aja. Kamu kenapa? Belum pede? Kamu belum pede. Nah, sekarang untuk pede itu nomor 1. Berarti kan kita harus punya ilmu pengetahuannya ya. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan selama perkuliahan kemarin. Kira-kira ada nggak yang ingin diperdalam saat ini? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Udah, sekarang saya yang tanya. Silakan angkat tangan. Apa saja yang termasuk kelompok-kelompok bahan kimia berbahaya? 1, apa? B3, apa lagi? Hah? Yang bersifat korosif. Terus selanjutnya? Ya? Bersifat karsinogenik, artinya dia mampu menyebabkan kanker. Selanjutnya? Apa lagi? Bahan kimianya bisa menyebabkan apa? Ya? Iritasi. Apa lagi? Menyebabkan korosi. Apa lagi? Itu dari kelompok penyebabnya. Dari kelompok bahannya, masih ingat? Logam. Ada logam, ada merkuri, ada lagi asbes, apa ada lagi? Limbah, apa lagi? Asam, basa, apa lagi? Apa lagi? Ya? Oh, debu fibrogenik sama non fibrogenik, apa lagi? Apa lagi? Nah, ini nanti ayo dipelajari lagi. Jadi kita mampu nanti mengkategorikan. Kemarin kan sudah keliling kampus, dapat apa aja bahan berbahayanya, bahan kimia berbahaya ada di mana saja kira-kira kemarin waktu kita keliling kampus. Di mana? Di kantin ada apa? Ada gas. Apa lagi? Saya di lobi 1. Di lobi 1 ada apa? Ada baterai. Ada? Ada baterai. Apa lagi? Di toilet ada apa? Cairan pembersih. Ada cairan pembersih. Di mana lagi? Di BUMC ada apa? Ada banyak banget, ya kan? Ada obat-obatan, ya kan? Ada bahan untuk laboratorium, untuk praktikum, semua itu bahan-bahan kimia. Nah, adik-adik harus mampu mengidentifikasi, oh ini loh yang berbahaya, kemudian bagaimana cara melakukan pencegahannya. Ini yang paling penting. Nah ya, nah edukasi nanti ketika melakukan edukasi minimal harus dikasih tahu tuh apa? Nomor 1, jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Ya tadi itu kalau ke lobby, misalnya ke lobby satu industri, oh ada bahan berbahaya itu apa sih? Oh ini ada baterai. Oh tadi di toilet ada cairan pembersih. Kamu di laundry ada apa? Nah, cairan anti noda. Apa lagi? Hah? Ada apa? Nah, jadi harus tahu. Jadi itu kita harus bisa mengidentifikasi. Kemudian jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Kemudian dia masuk ke badan kitanya gimana? Rute pajanan
masuk ke badan kita? Melalui kulit. Kalau pernapasan apa misalnya? Debu, buah, apa lagi? Asbes, apa lagi? Parfum. Nah, itu melalui pernapasan. Ada lagi yang melalui digestif, pencernaan, tertelan. Kalau di BUMC bisa masuknya pakai apa? Melalui apa? Jarum suntik, injeksi. Nah, itu jalurnya dia masuk ke badan kita. Itu kita harus bisa ngasih tahu ini bahayanya, ini dia bisa masuk ke kita seperti ini. Nah, kemudian tadi dampaknya dia bisa iritasi, apa lagi? Kanker, apa lagi? infeksi. Gangguan pernafasan, apa lagi? Iritasi, apa lagi? Kalau ketelannya sianida kira-kira bisa apa? Hah? Ya keracunannya ngapain? Nah, bisa sampai mata fatality. Nah itu jadi kalau waktu kita memberikan edukasi kasih tahu, oh ini bahan kimianya ini. Kalau kepegang dia bisa melalui kulit. Kalau kepegang terus nggak sengaja pegang, habis pegang bahan kimia, terus pegang pisang goreng, terus pisang gorengnya dimakan, ikut, nah, bisa juga ketelan gitu ya. Dan kemudian kalau sudah tahu bahan kimianya ini masuknya begini, dampaknya ini, berarti kita sudah mampu melakukan tindakan pencegahan. Mencegahnya gimana sih? Hierarki. Ya, dia apa? Hierarki. Pakai hierarki pencegahan. Prinsipnya itu nomor 1 eliminasi ya. Apa sih eliminasi? Menghilangkan tuh apa sih? Hah? Dimusnahkan. Kita nggak pakai, nggak mau lagi gitu ya. Nggak mau, misalnya bikin rumah baru nggak mau pakai asbes, itu eliminasi. Kalau substitusi diganti ke bahan yang lebih, misalnya apa? Hah? Penggunaan deterjen Ya. organik. Nah, pintar ya. Jadi deterjennya kalau yang dulu misalnya penuh dengan asam kuat, basa kuat sehingga kalau di tangan melepuh gitu ya. Kemudian diganti menjadi deterjen organik ya. Kemudian engineering control. Ya, apa sih engineering control itu? Bisa dimodifikasi, bisa dikasih apa? Desain penyimpanan, apalagi kalau kelas ini ada bahan kimia, ada ini gimana? Ya? Ada wadah khusus, ada ventilasi yang bagus, itu masuk engineering control sehingga terjadi dilusi ya. Dilusi itu artinya pencairan, pengurangan konsentrasi bahan kimia di satu tempat ya. Isolasi, administratif kontrol. Diapain administratif kontrol itu? Pelatihan, apa lagi? Bikin SOP, apa lagi? Bikin kebijakan, buat MSDS. Kalau yang pengguna, artinya MSDS-nya dijalankan, jangan difigura ya, jangan difigura, dijalankan. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Ya, jadi itu administratif kontrol. Yang terakhir apa? APD. Kemarin udah tahu kan APD-nya apa aja? Bisa sarung tangan, bisa masker, kacamata, apa lagi? Sepatu, apa lagi?
Ini dalam rangka adik-adik harus berperan memperkenalkan saya ini mahasiswa D4 K3 Binawan loh. Pertama mengenalkan diri itu kita harus dirasakan dulu masyarakat sekitar, ya. Jadi adik-adik amati UMKM industri kecil di sekitar Binawan ini, di sekitar Binawan. Ya, di sekitar Binawan misalnya ada orang bikin kandang kucing, ya kan? Kira-kira kandang kucing itu mengandung bahan kimia nggak? Iya. Apa? Cat. Apa lagi? Tiner. Apalagi? Karat. Kalau karat bersihnya, ya kan? Nah itu dikasih edukasi. Ada bengkel nggak? Ya. Ada laundry nggak? Tapi saya nggak mau loh kalau separuh kelas laundry. Beda aja. Ya. Satu orang satu ya, satu orang satu. Nah, amati. Warung bakso boleh nggak? Boleh. Ya, jadi yang UMKM ya. Nah, ya. Rebutan ya udah namanya itu nggak boleh satu tempat bosan dua. Satu mahasiswa harus satu tempat ya. Kantin boleh ya. Nah, BUMC boleh, fotokopi boleh ya. Nah, kemudian adik-adik pelajari produk bahan kimia yang digunakan di industri itu apa, di UMKM itu apa. Dipelajari, kemudian pelajari kalau ada MSDS-nya, dipelajari MSDS-nya, baru kemudian buat selebaran atau brosur atau elektronik media ya. Tapi semua juga dibuatnya di elektronik. Buat media untuk mengedukasi, jangan edukasinya nggak bawa apa-apa. Pak, saya kasih tahu nggak? Itu kan nggak enak. Bawa satu media edukasi. Kalau mau dicetak dalam rupa kertas, misalnya sehingga enak mengedukasinya, misalnya dalam kertas nih. Misalnya bawa kertas kayak gini, Bapak perkenalkan saya siapa? Dari D4 K3 Binawan ingin melakukan edukasi tentang bagaimana mencegah pajanan kimia. Ini Bapak di UMKM Bapak ini setelah saya amati bahan kimianya adalah ini gitu. Dia itu bahan kimianya itu jenisnya misalnya dia iritan, jadi bisa mengiritasi kulit, ya kan? Dia kalau masuk ke kulit seperti ini nanti bahayanya di kulit bisa seperti ini, ya. Ini cara mencegahnya, makanya Bapak satu pakai sarung tangan, yang kedua pakai bajunya tertutup, yang ketiga pakai sepatu tertutup biar nggak jatuh ke kaki, ya kan? Yang keempat, apalagi kira-kira apa? Biar nggak habis megang terus ditelan, apa? Selain sarung tangan, cuci ya tangan dan ini jadi pakai ini Bapak ya gitu. Boleh seperti itu brosur, boleh juga pakai handphone aja gini, tapi kalau pakai handphone takut kekecilan ya. Boleh pakai brosur ini dilaminatin, tapi kan ini ada soft copy-nya ya. Nah, soft copy-nya juga dia nanti saya WA Pak soft copy-nya biar ditinggal ya. Itu ya nanti buat selebaran. Kemudian sepeda sih kalau yang selebarannya di print dilaminating biar bagus ya. Laminating buat kenang-kenangan. Kemudian lakukan edukasi tadi. Kemudian ingat waktu melakukan edukasi pakai jaket alma mater. Ya. Ada yang nggak punya? Ya, kemudian perkenalkan direkam. Jadi nanti berdua misalnya satu temennya melakukan edukasi, satu temennya merekam. Direkam, rekamannya diupload ya, diupload ke IG. Masa sih nggak mau terkenal? Ya? Kamu nggak mau terkenal? Jadi diupload di IG ya. Dan kita akan live. Nanti ada juaranya 3 mahasiswa dengan like terbanyak
dapat hadiah ya. Saya akan kasih hadiah. Ya, selain dapat nilai, nanti nilai UASnya berdasarkan itu. Ya, berdasarkan hasil video kalian melakukan edukasi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau katanya saya mengerti, silakan nanti di WhatsApp kalau masih ini. Nanti saya upload ini di Adlink. Di Adlink sudah ada ya instruksinya, di Adlink sudah ada. Hanya ada beberapa proses bikin sama ini. Oke? Oke? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri kuliahnya. Kemudian nanti kita akan bertemu. Saya tunggu nanti adik-adik mengumpulkan di Adlinknya ya, mengumpulkan di Adlink. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.